kabar semuanya? Semoga kita semuanya sehat selalu ya. Kemudian pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi, tapi alangkah lebih baiknya kalian menyiapkan buku tulis, kemudian alat tulis untuk menunjang pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, toh nggak ada salahnya kan kalau cuma like dan subscribe doang. Kemudian kita coba lanjut aja ke materi hari ini. Let's check this. Oke, pada penjelasan kali ini materinya adalah report text atau teks berupa laporan. Pengertian report text apa sih? Di sini report text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan detail suatu objek. Detail dalam teks ini adalah detail ilmiah yang meliputi penjabaran objek-objek, istilah-istilahnya apa, baik fisik maupun non-fisik dari fakta-fakta ilmiah tentang objek. Jadi kamu meneliti suatu benda atau hewan, itu asal dari mana, nah itu, tapi itu yang ilmiah. Pengertiannya apa? Itu yang menjelaskan, itu adalah report text. Simpelnya seperti itu. Kemudian report text termasuk dalam teks deskriptif yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai objek dari teks ini. Jadi kalau bisa sih bikin report text yang real sesuai faktanya. Meskipun report text dan description text memang hampir sama, namun sebenarnya dua teks ini berbeda. Report text cenderung mengarah ke teks faktual ilmiah, jadi nyata. Ini saya bilang lebih umum dibandingkan dengan description text, sehingga tidak ada opini subjektif dari penulis. Jadi kita tidak bisa beropini sendiri. Jadi kalau report text itu real, apa adanya, nyata. Oke, ini ciri-ciri report text. Ciri-ciri report text itu pertama adalah berisi fakta-fakta ilmiah. Kemudian yang kedua, judul teks terlihat lebih umum. Kemudian jadi kalau terlihat lebih umum itu lebih jelas. Kemudian menggunakan kalimat simple present. Ini kebanyakan menggunakan kalimatnya simple present yang digunakan. Ini mudah. Oke, ini generic structure of report text. Generic structure itu susunan untuk pembuatan report text ini. Report text mempunyai generic structure yang sama dengan descriptive text, yaitu satu, general classification. Bagian ini berisi pernyataan umum yang menjelaskan keterangan objek dari report text ini. Jadi ini bisa satu paragraf atau dua paragraf. Kemudian yang kedua ada description. Bagian ini biasanya memberikan gambaran fenomena atau situasi yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat, kebiasaan, ataupun tingkah lakunya. Pada intinya, bagian ini menjabarkan klasifikasi yang disajikan secara ilmiah. Namun, hal yang perlu diingat bahwa report text bukan merupakan teks berita, tetapi teks faktual ilmiah. Jadi, di bagian deskripsi ini adalah bagian yang menunjang dari general classification, seperti itu. Ini ada contoh report text, ada 3 paragraf sesuai penjelasan yang tadi. Di generic structure of the report text itu ada 2, yaitu general classification and descriptions. Pada bagian general classification, bagian ini berisi pernyataan umum menjelaskan keterangan objek dari report text ini. Jadi di sini biasanya di paragraf pertama ini menjelaskan tentang keterangan umum. Di sini dijelaskan the Jogja Kembali Monument is located in Yogyakarta. Nah, ini menjelaskan tentang monumen Jogja Kembali itu berlokasi di Yogyakarta. Nah, ini akan membicarakan tentang lokasinya, tentang semua yang ada di daerah, semua yang tentang monumen Jogja Kembali yang ada di Yogyakarta, tempatnya di mana, kemudian nanti kapan dibangunnya, memperingati apa, itu di sini. Itu namanya general classification.
Nah, yang kedua adalah description. Nah, description ini adanya di paragraf ketiga, paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nah, ini menjelaskan, mendeskripsikan tentang penjabaran dari yang pertama ini. Oke, kalau kita bisa lihat di sini, nah bagian ini biasanya memberikan gambaran fenomena atau situasi yang terjadi. Ini dia menjelaskan sini apa yang terjadi pada saat itu. Oke, gitu aja. Terima kasih. Tadi adalah materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Kemudian jika ada manfaatnya bisa dipakai buat kalian juga. Oh ya, jika kalian terlambat atau terlewat bisa mengulang video ini untuk berkali-kali. Kemudian jangan lupa sekali lagi untuk like dan subscribe-nya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Salam.